Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tetua berjubah merah bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sebelum sosok Xiao Yan menghilang di tangga. Meskipun dia berjuang mengatasi harga di dalam hatinya, dia mengerti bahwa orang yang bisa bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Mereka semua adalah pemain berpengalaman ketika mencoba untuk bermain keras. Hanya masalah siapa yang bisa mendidih sampai pihak lain tidak tahan lagi. Orang itu akan menjadi pemenang sejati. Xiao Yan tidak terkejut dengan keheningan pria tua yang berpakaian merah itu. Oleh karena itu, kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia menuju ke lantai paling atas. Ada dua lelaki tua berdiri di pintu masuk ke tangga yang menuju ke lantai paling atas. Kedua orang ini mengenakan wajah yang penuh senyum ramah. Namun, jubah di tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dari pameran perdagangan. Tak satu pun dari mereka mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Namun, dari luas dan mungkin douki yang menyebar dari mereka, jelas bahwa kedua orang ini adalah ahli kuat Do Songs. Kedua orang tua ini awalnya terkejut ketika melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Mata mereka dengan cepat melintas di lencana di dada Xiao Yan. Lencana tiernya yang terang tujuh menyebabkan kejutan berkedip di mata mereka. Sangat jarang menemukan seorang alkemis tingkat 7 muda. Mata mereka berhenti sejenak di Xiao Yan sebelum berbalik ke Ye Zong, dokter peri kecil, dan Tian Huo Sun Ze. Mata mereka sedikit menyempit ketika mereka melewati dua yang terakhir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari keduanya, mereka mengerti bahwa keduanya adalah eksistensi yang menakutkan yang telah maju ke kelas Do Sun. Hehehe, tamu penting, apakah kamu berencana untuk menuju ke lantai paling atas? Dari keduanya, pria tua berjubah kuning itu memimpin untuk melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan senyuman sopan. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan tangannya, dan mengangguk. Beberapa dari kamu tampaknya sangat asing. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya kamu datang ke pameran perdagangan alkemis ini, kan? Tetua berjubah kuning bertanya sambil tersenyum. Mengapa? Mungkinkah orang itu harus menjadi biasa untuk naik? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya. Hehehe, Pak benar-benar tahu cara bercanda. Aku yang lama hanya mengajukan pertanyaan acak. Silakan ikuti aku jika kamu ingin menuju ke lantai paling atas. Pria tua berjubah kuning itu dengan cepat menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Meskipun dia cukup kuat, mereka yang bisa masuk ke lantai atas adalah semua orang luar biasa. Dia secara alami tidak ingin menyinggung mereka. Pria tua berjubah kuning itu memimpin saat dia berbalik. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Beberapa dari mereka menaiki tangga pendek sambil mengikuti pria tua berjubah kuning itu. Namun, Xiao Yan menemukan setidaknya 5 tatapan tersembunyi yang menyapu kelompok mereka dari beberapa area tersembunyi selama penerbangan singkat ini, yang panjangnya hanya 20 meter. Sepertinya pameran perdagangan alkemis ini memang memiliki beberapa latar belakang. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan menaiki langkah terakhir. Lantai paling misterius muncul di hadapannya. Lantai atas legendaris dari pameran perdagangan alkemis tidak benar-benar luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawah. Namun, dekorasi yang luas butuh usaha. Tempat ini tidak secemerlang seperti lantai 2. Hijau pucat, batu giok hangat menutupi lantai.
Ada kehangatan samar yang melonjak ke dalam kaki seseorang ketika seseorang menginjak lantai, menyebabkan seluruh tubuhnya merasa sangat nyaman. Ada sangat sedikit orang di lantai atas ini, yang ditutupi dengan batu giok hangat. Dalam sekejap, hanya ada beberapa lusin orang. Namun, Xiaoyan mengerti bahwa lusinan orang ini adalah ahli sejati atau nenek moyang ahli kimia yang bisa membangkitkan keributan di dunia luar. Munculnya kelompok Xiaoyan secara alami menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Segera, beberapa tatapan beralih ke mereka. Beberapa kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat lencana di dada Xiaoyan serta kelompok di belakangnya. Seperti kelas 7 muda alkemis kelas menengah dan 2 elit Dosuns. Lineup ini cukup kuat. Dari mana faksi kaya itu berasal? Meskipun orang-orang ini merasa penasaran dalam hati mereka, mereka semua mengerti aturan tempat ini. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba menanyakan secara bodoh. Ini dianggap tabu di tempat seperti itu. Hehehe, kamu dapat memberitahu aku jika ada sesuatu yang kamu butuhkan. Aku mungkin bisa memberi kamu beberapa informasi. Tetua berjubah kuning berbicara dengan baik sebuah senyuman. Xiaoyan merenung sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab, aku butuh 2 jenis bahan obat. Pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Tetua berjubah kuning menggumamkan kata-kata di mulutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, mereka semua bahan obat yang sangat langka. Mereka cenderung digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Aku tidak memiliki informasi tentang pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun, tetapi untuk ginseng tulang salju, harus dikatakan bahwa keberuntungan kamu baik. Ada ginseng tulang salju di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Oh, mata Xiaoyan menjadi cerah. Tidak disangka bahwa penyelidikan acak telah memungkinkannya untuk mendapatkan informasi tentang ginseng tulang salju. Hehehe, ikuti aku. Pria tua berjubah kuning itu tersenyum lebar. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke sudut utara. Xiaoyan buru-buru memimpin 3 lainnya dan mengikuti. Kelompok Xiaoyan mengikuti tetua berjubah kuning untuk beberapa jarak sebelum akhirnya berhenti di sudut di sebelah utara lantai atas. Ada podium batu giok yang ditempatkan di tempat ini. Udara dingin melengkung naik dari podium sebelum menyebar terpisah, menyebabkan suhu daerah sekitarnya menurun. Ada beberapa bahan obat, gulungan, pil obat, jarang ditampilkan di podium batu giok. Dari kelihatannya, semuanya tampak sebagai barang luar biasa. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar podium batu giok. Jelas, mereka cukup tertarik dengan hal-hal di dalamnya. Mata Xiaoyan melompati podium batu giok dan berhenti di tubuh pria tua berambut kelabu di belakangnya. Orang tua ini berpakaian sembarangan. Wajahnya dipenuhi kemalasan saat dia membungkuk di atas podium batu giok. Dia mengabaikan pengamat sekitarnya dan menggali di telinganya tanpa ada kekhawatiran. Hehehe, Tetua Yan. Bisnismu hari ini cukup baik, kan? Laki-laki tua berjubah kuning itu meringkuk di sisi podium batu saat dia tersenyum dan bertanya kepada lelaki tua berambut kelabu dan ceroboh itu. Bagus, aku kecewa, orang-orang ini hanya melihat, tetapi tidak membeli. Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka pikir mereka terlalu mahal, mereka bisa menuju ke lantai bawah untuk berbelanja. Pria tua yang ceroboh itu memutar bola matanya. Dia meludahkan air liur di tanah tanpa hati-hati citranya. Orang-orang di sekitarnya sedikit malu ketika mendengar kata-katanya. Namun, pameran dagang semacam ini bukanlah tempat yang cocok untuk berdebat dengannya.
Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi dengan canggung. Xiao Yan terkejut oleh sikap pria tua yang ceroboh ini. Tatapannya menyapu dada pihak lain. Ada juga lencana tingkat 7 di sana. Namun, itu adalah lencana kelas 7 tingkat tinggi. Jelas, pihak lain adalah seorang alkemis tingkat 7 yang tinggi. Tuan, ini adalah ginseng tulang salju yang kamu butuhkan. Namun, barang-barang yang dijual yang tua ini cukup mahal. Oleh karena itu, kamu harus siap secara mental. Pria tua berjubah kuning itu menunjukkan jarinya ke podium batu giok tempat udara dingin berlama-lama. Ada kotak batu giok di sana. Di dalam kotak batu giok tergeletak ginseng mirip tulang salju yang seperti salju. Tatapan Xiao Yan terfokus pada ginseng putih salju. Dia perlahan mengangguk sesaat kemudian. Dari tampilan cahaya yang terbentuk di atas ginseng, seharusnya adalah ginseng tulang salju. Tidak perlu melihat, tidak ada yang palsu di sini. Apakah kamu ingin membelinya? Orang tua yang ceroboh itu melirik Xiao Yan. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada lencana di dada Xiao Yan. Jika kamu ingin mendapatkan ginseng tulang salju, harganya adalah pil obat bermutu tinggi tingkat 7. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Obat kelas 7 tingkat tinggi, orang ini mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan tua ini, ginseng tulang salju mungkin berharga, tetapi pil obat yang dapat digunakan untuk memurnikan hanyalah pil tingkat ke-7 tingkat tinggi. Selain itu adalah prasyarat dari itu bertindak dalam permaisuri dengan bahan obat langka lainnya. Bukankah itu sedikit berlebihan untuk mencari harga ini hanya untuk ginseng tulang salju milikmu? Xiao Yan sedikit tersenyum dan bertanya. Hihehe, nak, kamu benar-benar memiliki cara dengan kata-kata. Namun, kata-kata kamu masuk akal. Aku yang lama harus mundur satu langkah, kelas menengah tingkat 7. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus mengambil pil obat yang aku inginkan. Orang tua yang ceroboh itu tertawa. Setelah itu, dia mengubah nadanya. Jelas, apa yang disebut tier 7 kelas tinggi pil yang dimulainya dengan sengaja mencoba untuk menipu orang lain. Xiao Yan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Menggunakan median kelas menengah tingkat 7 akupil untuk menukarkan bahan itu adalah kondisi yang bisa dia terima. Tentu saja, meskipun mampu menerima kondisi itu, Xiao Yan tidak segera menyetujui persyaratan tersebut. Matanya perlahan menyapu podium batu giok. Meskipun pria tua yang ceroboh ini memiliki penampilan yang buruk, harus dikatakan bahwa barang-barang yang dijualnya semuanya barang-barang berkualitas tinggi. Beberapa bahan obat langka lainnya yang ditampilkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit berkata-kata. Harga bahan-bahan obat ini kemungkinan tidak akan lebih rendah daripada ginseng tulang salju. Xiao Yan perlahan mengalihkan matanya. Tepat ketika dia hendak menarik pandangannya, tiba-tiba berhenti. Dia menatap sudut podium batu giok. Ada pelat tembaga berwarna kuning di tempat itu. Piring tembaga itu ditutupi dengan karat tembaga hijau. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat beberapa gambar yang tidak jelas dan unik di atasnya. Item-item di podium giok semuanya terlihat bagus. Dalam sekejap, orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah barang luar biasa. Hanya lempengan tembaga kuning-kuning ini yang tampak seperti sampah di antara tumpukan harta. Itu tidak menarik perhatian seseorang. Mata Xiao Yan berhenti di piring tembaga ini. Alisnya sedikit dirajut. Setelah dia dengan hati-hati mengamatinya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun yang menonjol di lempeng tembaga ini. Berdasarkan perasaannya, dia menemukan bahwa benda ini sangat biasa sehingga tidak bisa menjadi apa-apa lagi.
Namun, itu adalah perasaan yang sangat biasa yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh. Xiao Yan, jika mungkin, cobalah untuk mendapatkan pelat tembaga itu. Aku telah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul pada zaman kuno. Meskipun aku tidak tahu penggunaan pastinya, semua yang terkait dengan era kuno biasanya tidak sederhana. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, suara kasar, tua tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hati Xiao Yan terguncang ketika mendengar suara Tian Huo Sun Ze sedang dikirim kepadanya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangguk. Aura api panas yang orang biasa tidak akan menemukan melonjak ke mata hitam gelapnya. Mata Xiao Yan hanya berhenti sejenak di pelat tembaga sebelum mereka bergeser. Segera, matanya menyapu putaran lain di atas podium batu giok. Sepanjang jalan, dia bahkan bertindak seolah-olah dia tertarik pada beberapa bahan obat lain. Ini berlanjut untuk sementara sebelum dia secara acak mengambil plat tembaga di podium batu giok dengan cara yang lembut. Rasa sejuk samar menyebar saat pelat tembaga memasuki tangannya. Tentu saja, ini bukan karena pelat tembaga itu istimewa. Sebaliknya, itu karena itu terjebak dalam udara dingin untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan membalik pelat tembaga ini dengan sedikit minat. Jarinya lembut mengusapnya. Perasaan kasar menyebabkannya muncul seperti plat tembaga biasa. Jika bukan karena gambar yang agak rumit di atasnya, sepertinya tidak ada yang akan benar-benar memperlakukannya sebagai harta. Xiao Yan tidak dapat memahami gambar rumit di atasnya. Selain itu, karena adanya beberapa karat tembaga, gambarnya menjadi sedikit terdistorsi. Sulit untuk melihat dengan jelas apa itu. Ini sebenarnya adalah barang dari zaman kuno. Hati Xiao Yan merasa tidak percaya saat ia membalik plat tembaga ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk menyelidiki, dia tidak dapat menemukan keunikan sedikit pun. Jika Tian Huo Sun Ze tidak secara diam-diam mengirimkan kata-kata ke telinganya lebih awal, itu mungkin akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan hal ini dan zaman kuno. Meskipun Xiao Yan merasa tidak percaya di dalam hatinya, wajahnya tampak sangat tenang. Dia tampak seolah-olah dia hanya ingin tahu tentang pelat tembaga ini. Orang tua ceroboh itu hanya memutar matanya di wajah cara Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Xiao Yan bukan satu-satunya yang tertarik dengan lempengan tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta yang pernah mempelajarinya di masa lalu. Namun, tidak ada yang akhirnya bertukar sesuatu untuk itu. Hentikan berlama-lama. Nilai plat tembaga ini lebih mahal daripada ginseng tulang salju. Selain itu, tidak ada tawar-menawar. Orang tua ceroboh itu menggali di salah satu telinganya dan berbicara dengan cara kausal. Jari Xiao Yan berhenti sementara menggosok lempengan tembaga. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang unik tentang lempengan tembaga ini? Itu bahkan lebih berharga daripada ginseng tulang salju. Aku tidak tahu. Orang tua ceroboh itu meringkuk mulutnya dan memberikan jawaban yang mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar aneh. Dia mampu memberikan jawaban seperti itu dengan cara yang benar. Pada saat ini, para pengamat di sekitarnya tanpa sadar tertawa karena jawaban pria tua yang ceroboh itu. Jelas, mereka jarang melihat pemilik warung dengan kualitas seperti itu. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, aku dapat mengatakan bahwa ini adalah barang dari zaman kuno. Orang tua yang ceroboh itu menyapukan matanya kepada orang-orang yang tertawa sebelum tertawa. Tawa sekitarnya segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Banyak mata terkejut terkunci ke piring tembaga di tangan Xiao Yan.
Semua orang tahu bahwa barang apapun yang berkaitan dengan kata-kata zaman kuno jelas bukan hal biasa. Namun, mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa pelat tembaga biasa ini terkait dengan zaman kuno. Dibandingkan dengan kejutan dari orang-orang ini, tangan Xiaoyan tanpa sadar diperketat ketika dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pria tua yang ceroboh ini. Tidak disangka bahwa lelaki tua ini memiliki mata yang tajam. Jika Tian Huo Sun Ze tidak memberitahunya, Xiaoyan tidak akan khawatir tentang pelat tembaga ini. Dari kelihatannya, penglihatan orang tua yang ceroboh ini cukup hebat. Hihihi, bolehkah aku tahu berapa lama Tuan yakin bahwa hal ini terkait dengan zaman kuno? Hati Xiaoyan menegang, tetapi wajahnya masih mengandung senyum. Dia dengan lembut menempatkan pelat tembaga itu. Matanya beralih ke orang tua ceroboh dan bertanya dengan senyum. Gambar di atasnya adalah sesuatu yang telah aku lihat di beberapa buku kuno. Namun, kamu bisa lupa tentang menanyakan aku tentang penggunaannya. Aku tidak punya ide. Akankah aku mengeluarkannya dan menjualnya jika aku benar-benar tahu apa itu? Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya dan menjawab, bagaimanapun, aku yakin hal ini terkait dengan zaman kuno. Terserah kamu jika kamu ingin membelinya. Semua orang yang hadir saling bertukar pandangan dengan satu sama lain dalam menghadapi jawaban pria tua yang ceroboh itu. Mereka tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Bagaimana mereka bisa mengandalkan klaim satu sisi ini? Tidak heran tidak ada yang menukarnya meskipun sudah lama duduk di sini. Xiaoyan merasakan sakit kepala di wajah orang tua ini. Ternyata tidak ada yang berhasil padanya. Setelah tertawa terbahak-bahak, Xiaoyan bertanya, apa yang ingin Tuan tua tukar piring tembaga ini? Rumusan obat kelas 7 tingkat tinggi. Pria tua yang ceroboh itu tertawa. Sangat jarang ada seseorang yang tertarik dengan hal ini. Xiaoyan dengan pahit tertawa sekali lagi setelah mendengar apa yang dia inginkan. Dia menggelengkan kepalanya, dengan menyesal melirik piring tembaga, dan berkata, terlalu mahal. Bahkan jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Tuan dan lempeng tembaga ini adalah barang dari zaman kuno, ada banyak hal yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Di antaranya adalah barang sehari-hari biasa. Hanya gambar ini saja tidak cukup untuk menilai-nilainya. Lupakan saja, aku akan menukarkan ginseng tulang salju. Xiaoyan menghela nafas. Dia mengambil botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkannya di podium batu giok. Dia berkata, Tuan Lama, ini adalah pil jantung elemental. Kelas 7 tingkat menengah. Jika kamu mengkonsumsinya saat menyemprotkan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiran kamu. Oleh karena itu, akan meningkatkan kemungkinan berhasil menyempurnakan pil. Kamu tidak akan kalah jika aku menggunakan ini untuk menukarkan ginseng tulang salju, kan? Pil jantung elemental dianggap cukup baik membantu pil obat. Itu benar-benar efektif untuk seorang alkemis. Banyak alkemis akan memikirkan cara-cara untuk mendapatkan pil obat dengan efek semacam ini sebelum memulai perbaikan mereka. Lagi pula, hal-hal yang paling dikhawatirkan oleh alkemis selama perbaikan adalah terganggu oleh seseorang atau tidak dapat memfokuskan pikiran mereka. Dengan pil obat jenis ini, mereka akan mampu menghindari gangguan semacam itu. Selain itu, pil jantung elemental dianggap sebagai pilihan utama di antara pil obat yang membantu ini. Nilai sebenarnya jauh lebih besar daripada ginseng tulang salju ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak khawatir bahwa orang tua ceroboh ini tidak akan menerimanya. Seperti yang diduga, kejutan melonjak di wajah pria tua yang ceroboh ketika kata-kata pil jantung elemental memasuki telinganya. Dia dengan cepat mengambil botol giok dan menuangkan pil obat putih pucat di dalamnya. Setelah itu,
Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan sekuat tenaga. Itu benar-benar pil jantung elemental. Mata lelaki tua yang ceroboh itu segera menjadi cerah setelah dengan hati-hati memeriksanya. Pil jantung elemental ini sangat membantu para alkemis. Banyak contoh telah terjadi di mana ia mencoba yang terbaik untuk menyiapkan beberapa pil obat yang membantu sebelum memperbaiki pil obat. Namun, pil obat terbaik yang bisa ia sempurnakan dengan efek seperti itu adalah tingkat 7 yang rendah. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat kelas yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu karena dia tidak memiliki formula obat untuk melakukannya. Hihihe, itu bukan hal yang buruk. Kamu benar-benar murah hati. Aku memiliki kesan yang baik tentang kamu. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum ketika berbicara. Dia memasukkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya sedikit berapi-api panas saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil kotak giok dengan ginseng tulang salju di dalamnya dari podium batu giok dan meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi, setelah tidak melihat mata panas dari lelaki tua itu. "Hei, tunggu!" Orang tua yang ceroboh itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama ketika dia melihat bahwa Xiao Yan hendak pergi. "Mengapa?" Xiao Yan menoleh dan melihat pria tua yang ceroboh itu dengan agak ragu. "Hihihi, bocah kecil. Tidakkah kamu menginginkan pelat tembaga ini? Aku bersumpah kepada kamu bahwa itu pasti barang dari zaman kuno." Pria tua yang ceroboh itu menunjuk piring tembaga di podium batu giok saat dia berbicara dengan sangat antusias. Xiao Yan melirik piring tembaga yang diam-diam tergeletak di podium batu giok dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan agak menyesal berkata, "Aku tidak mampu menukarkannya. Tidak ada yang mau mengeluarkan formula obat kelas 7 tingkat tinggi." Orang tua yang ceroboh itu menggosok kedua tangannya dan tertawa, "Lupakan saja. Aku akan mundur selangkah. Aku tidak ingin formula tingkat 7 yang tinggi. Selama kamu memperdagangkan rumus obat dari pil jantung elemental untuk itu, aku akan memberikannya kepada kamu." "Apa yang kamu katakan?" Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-katanya. Wajahnya ragu-ragu. Rumus obat untuk pil jantung elemental mungkin tidak sama berharganya dengan pil obat kelas 7 tingkat tinggi, tapi itu juga bernilai banyak. Menggunakannya untuk menukarkan pelat tembaga ini telah agak melebihi garis bawah di hati Xiao Yan. "Xiao Yan, menukarnya. Sangat mungkin bahwa kamu tidak akan kalah. Hal ini memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja bahwa orang tua ini tidak tahu cara membukanya." Suara rendah Tian Huo Sun Ze sekali lagi terdengar di telinga Xiao Yan hanya ketika dia ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk di dalam hatinya ketika dia mendengar pesan Tian Huo Sun Ze. Pengalaman Tian Huo Sun Ze jauh dari apa yang orang lain bisa bandingkan. Karena Tian Huo Sun Ze telah mengatakannya seperti ini, sepertinya dia merasa percaya diri. Orang tua ceroboh berpikir bahwa Xiao Yan sedikit tidak mau ketika dia melihat dia tetap diam. Dia segera mengertakkan giginya dan mengeluarkan kotak giok lainnya dari cincin penyimpanan miliknya. Beristirahat di kotak batu giok adalah satu lagi ginseng tulang salju. Selain itu, warna ginseng tulang salju ini muncul lebih baik daripada yang Xiao Yan beli sebelumnya. Karena kamu memerlukan ginseng tulang salju, kemungkinan kamu bermaksud menggunakannya untuk memurnikan pil obat. Jika kamu memberikan formula obat untuk pil jantung elemental kepada aku akan menambahkan ginseng tulang salju lain di atas lempengan tembaga ini. Apa yang kamu katakan? Pria tua yang ceroboh itu berbicara dengan rasa sakit. Ginseng tulang salju ini adalah sesuatu yang awalnya dia simpan untuk dirinya sendiri.
Senyum muncul di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk. Seseorang harus memberi batasan pada segala sesuatu yang dilakukan seseorang. Jika dia membuat orang tua ini marah sampai dia mengambil kembali lempengan tembaga, sepertinya Xiao Yan hanya bisa pergi dengan senyum pahit. Dari keeksentrikan orang tua ini, tidak aneh kalau dia melakukan hal seperti itu. Xiao Yan membalik tangannya. Gulungan berwarna putih muncul di dalamnya. Setelah itu, dia melemparkan gulungan itu ke orang tua, yang dengan cepat menerimanya. Xiao Yan tersenyum saat melihat cara bersemangat dari pria tua yang ceroboh itu. Setelah itu, ia menyimpan ginseng tulang salju dengan kualitas yang lebih baik ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih plat tembaga. Seorang penggemar logam berwarna ungu tiba-tiba muncul tepat ketika tangan Xiao Yan hendak menyentuh plat tembaga. Selanjutnya, dengan cepat menekan plat tembaga seperti sambaran petir karena suara yang jelas dipancarkan. Pada saat yang sama, tawa samar juga perlahan-lahan diteruskan. Hihihi, teman ini, lempeng tembaga ini juga menarik perhatian aku. Apakah kamu mau berpisah dengannya? Senyum di wajah Xiao Yan perlahan-lahan ditarik ketika kipas berwarna ungu muncul. Rasa dingin melanda mata hitam gelapnya. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.